Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji rasa dan review terhadap salah satu alpukat unggulan nasional, yaitu alpukat kendil. Alpukat kendil ini saya dapat dari sahabat saya, Mas Nanang Harsono dari Cilacap. Nah, konon katanya, alpukat kendil dari Cilacap ini disebut-sebut memiliki keistimewaan dan beda dengan alpukat kendil dari daerah lain. Apakah betul? Yuk kita ikutin tayangan video ini sampai selesai. Sahabat sekalian, alpukat kendil adalah salah satu alpukat yang paling banyak diminati oleh para penggemar alpukat di tanah air, bersama dengan Mickey, Alligator, dan Fluang. Bisa disebut kendil adalah salah satu dari 5 alpukat unggulan lokal yang menguasai pasar, terutama pasar olahan, karena alpukat ini memang sangat dikenal di pasar, khususnya untuk pasar olahan seperti jus atau es campur. Salah satu kelebihan yang menjadikan alpukat kendil banyak diminati oleh petani dan juga pedagang adalah karena ukurannya yang jumbo. Daging buahnya yang tebal menjadikan alpukat ini sebagai sumber cuan bagi para petani dan pedagang. Soal rasa memang masih belum ada kesepakatan apakah alpukat kendil ini masuk kategori alpukat mentega dengan cita rasa yang lezat sehingga cocok untuk alpukat buah meja, ataukah memang ini lebih khusus bagi pasar olahan seperti jus atau es campur. Kenapa demikian? Karena dari beberapa laporan dan testimoni dari para penggemar alpukat, alpukat kendil ini memiliki ciri rasa yang inkonsisten, terutama ketika alpukat ini ditanam pada elevasi atau ketinggian lahan yang berbeda. Saya pernah beberapa kali mencicipi alpukat kendil ini dari dataran menengah ke atas. Hasilnya memang menurut saya pribadi secara subjektif, alpukat ini tidak cocok sebagai buah meja karena rasanya relatif lebih cocoknya untuk olahan. Namun, kebetulan alpukat yang ada di depan saya ini adalah dari Cilacap, ini dari dataran rendah. Alpukat ini konon memiliki cita rasa yang mentega sama dengan Mickey. Nah, seperti kita ketahui, Mickey adalah alpukat nomor 1 lah di Indonesia dengan brand yang paling tinggi dan paling banyak diminati karena memang cita rasanya yang lezat. Mickey atau Cipedak itu adalah alpukat yang memang secara brand mewakili alpukat dataran rendah dengan rasa daging buahnya yang pulen, gurih, dan kering serta kadar minyak yang tinggi. Sedangkan alpukat kendil ini, meskipun dari sisi bentuk hampir mirip ya, dan ukurannya jauh lebih besar daripada Mickey, namun kalau untuk rasa sepertinya memang tidak bisa mengalahkan Mickey atau Cipedak. Ya, karena memang sepertinya kalau melihat asal usul dari feednya itu sendiri, alpukat kendil ini memang berada pada ketinggian dataran menengah, yaitu sekitar 350 meter di atas permukaan laut. Alpukat ini lebih cocoknya sepertinya adalah untuk pasar olahan seperti jus atau es campur. Tapi dengan adanya pengakuan dan testimoni dari beberapa teman terhadap alpukat kendil yang dari Cilacap ini, yang katanya daging buahnya berwarna kuning mentega, kemudian rasanya juga hampir sama dengan Mickey, saya jujur merasa penasaran apakah betul seperti itu. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan menguji rasa apakah benar alpukat kendil dari Cilacap ini memiliki tekstur daging buah, warna daging buah, dan juga rasanya yang hampir sama dengan Mickey. Untuk itu saya akan coba membedah satu ini. Nah, kebetulan ini sudah matang ya. Ini beratnya 1100 gram.
Dan memang dari beberapa laporan, buah alpukat kendil ini beratnya itu rata-rata di atas 1 kilo ya, dengan tingkat produktivitas sekitar 100 sampai 200 kg per pohon per tahun. Jadi memang luar biasa dari sisi produktivitasnya. Alpukat ini sangat tinggi produk dan sangat produktif, kemudian sangat genjah dan adaptif di beberapa ketinggian atau elevasi yang berbeda. Tapi memang soal rasa inilah yang mesti menjadi kontroversi, menjadi pro kontra ya, karena tidak ada kesepakatan soal rasa ini ya. Termasuk juga peruntukannya ya, karena ada sebagian mengatakan coba ditanam di dataran rendah, nanti hasilnya juga seperti yang ada di Cilacap. Rasanya katanya enak, pulen, gurih, kering. Baik, kita coba unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dalam banget nih. Dagingnya sepertinya tebal. Bismillah. Terlihat daging buahnya sangat tebal, warna daging buahnya juga kuning mentega, sangat menggoda. Kemudian biji relatif kecil sehingga edible portion dari kendil ini sangat tinggi. Maka wajar kalau kemudian ini banyak dipilih oleh para petani untuk dikembangkan dan juga oleh para pedagang yang khususnya untuk mengisi pasar olahan, khususnya jus dan es campur. Karena ini memang sangat menguntungkan. Terlepas rasanya yang oleh banyak orang dibully karena kurang memenuhi ekspektasi untuk dijadikan sebagai buah meja, tapi yang pasti kendil ini menjadi sumber cuan dari banyak orang. Dan sudah banyak orang-orang yang punya pohon kendil itu meraup keuntungan cukup lumayan dari hasil penjualan buah ini. Ya, ini karena bulan puasa ya, jadi saya melakukan review dan tes uji rasa ini dilakukan menjelang sahur gitu ya. Jadi makanya terdengar ada beberapa suara azan awal untuk bangunkan orang sahur dan juga orang-orang yang sedang tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kulitnya juga relatif tebal dan mudah dikelupas. Sekarang kita coba saja rasanya bagaimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi tekstur, daging buah alpukat kendil ini halus, lembut, creamy, kemudian lumer, mudah dicerna, dan sedikit basah. Meskipun tidak jibrek ya, tidak banjir, tapi relatif terasa kandungan airnya cukup terasa ya. Dan kandungan minyaknya terasa sedikit sekali. Harus diakui kalau dari ciri karakter rasanya, alpukat kendil ini memang lebih cocoknya adalah untuk untuk olahan. Karena pada alpukat dengan rasa gurih yang tinggi, kalau ditambah dengan susu atau gula, maka itu akan menjadi sebuah perpaduan yang mantap. Saya harus akui bahwa alpukat kendil dari Cilacap ini setingkat bahkan 2 tingkat lebih enak daripada alpukat kendil dari daerah lain yang pernah saya cicipin, khususnya dari daerah dataran menengah dan dataran tinggi. Umumnya kalau alpukat kendil yang berasal dari dataran menengah atau tinggi, pertama tekstur daging buahnya juga relatif lebih berair ya. Kemudian warna daging buahnya
lebih pucat. Kemudian rasa juga tidak segurih dari alpukat kendil dari Cilacap ini, gitu ya. Oleh karena itu, meskipun tidak masuk dalam kategori istimewa dari sisi rasa, alpukat kendil dari Cilacap ini masih bisa dinikmati sebagai buah meja dengan rasa yang gurih, kurang pulen, tidak manis, dan relatif lebih lumer. Jadi daging buahnya relatif lebih mudah dikunyah, ada ya, tidak bikin seret gitu, tidak bikin tidak lengket gitu ya, karena memang kandungan airnya relatif lebih banyak. Kalau dibandingkan dengan Wina misalnya, ya menurut saya ini lebih sedikit lebih enak ya, lebih pulen, lebih gurih, sedikit lebih kering daripada Wina. Tapi kalau dibandingkan dengan Miki atau Cipedak atau misalnya alpukat dataran rendah khususnya yang memang spesialis dan jagonya dataran rendah, ini masih di bawah. Terutama kalah dalam hal kegurihan, kepulenan, dan juga kadar minyak. Pendapat saya pribadi, alpukat ini masih bisa digunakan untuk alpukat buah meja. Meskipun saya tidak tahu apakah untuk mendapatkan hasil kualitas buah seperti ini dibutuhkan treatment yang lebih banyak sehingga menjadikan cost atau biaya produksinya lebih tinggi daripada biasanya, ataukah memang karena faktor ketinggian elevasi yang memang ini ditanam di ketinggian sekitar 15 meter di atas permukaan laut. Kalau misalnya memang alpukat ini secara alami bisa dikondisikan di dataran rendah dengan hasil seperti ini dengan treatment yang biasa dan produksinya juga sama tingginya dengan yang didapat ketika ditanam di elevasi menengah dan tinggi, maka alpukat kendil ini memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai alpukat dataran rendah dan ditujukan untuk buah meja. Tetapi kalau ternyata ini membutuhkan requirement yang ekstra, kemudian juga membutuhkan asupan gizi yang lebih dari biasanya sehingga meningkatkan biaya produksi, tapi produksinya juga tidak setinggi daripada dataran menengah dan atas, maka sebaiknya memang alpukat kendil ini dibiarkan hidup pada habitat seperti pitnya, yaitu pada dataran menengah ke atas. Karena pada dataran menengah ke atas, terbukti produksinya juga cukup tinggi dan buahnya juga laku di pasaran untuk pasar olahan dan jus serta es campur. Kesimpulannya adalah alpukat ini dari sisi penampilan daging buah sangat menarik, tekstur buahnya lembut, tanpa serat, sedikit berair, kemudian kandungan minyaknya yang juga rendah. Dari sisi rasa, alpukat ini gurih, kurang pulen, dan juga tidak ada sensasi rasa manisnya. Meski demikian, dari sisi rasa, alpukat ini masih bisa dinikmati sebagai buah meja, meski tidak masuk kategori istimewa. Alpukat ini secara tekstur juga lebih lumer, lebih mudah dicerna, tidak seret di mulut, dan juga tidak bikin enek. Sedangkan keputusan untuk menjadikan kendil ini sebagai alpukat untuk ditanam di dataran rendah atau dataran menengah tinggi, silakan keputusan ada di sahabat sekalian ya. Nah, tentu jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ya. Karena memang di Cilacap ini terbukti buah juga cukup besar ya, dengan bobot 1 kilo lebih ini. Cuma tidak tahu saya produktivitas per pohonnya berapa. Nah, saya kira informasi itu yang harus diungkap secara jujur ya. Kalau ternyata meskipun dari sisi rasa alpukat kendil yang ditanam di dataran rendah itu rasanya berubah mendekati standar alpukat buah meja, namun dari sisi produktivitas rendah, tentu itu juga akan menjadi pertimbangan ya, karena dari sisi produktivitas itu adalah variabel yang penting untuk menghitung berapa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan oleh petani atau pedagang. Tapi kalau misalnya alpukat ini mampu meningkatkan kualitas rasanya mendekati standar alpukat buah meja dan produktivitasnya tetap tinggi atau malah lebih tinggi, saya kira alpukat kendil ini punya peluang besar untuk dikembangkan
sebagai alpukat dataran rendah, bersaing dengan Mickey atau Cipedak atau Rifai yang memang ada di dataran rendah untuk bisa berebut pasar dan menjadi pilihan bagi para penggemar alpukat yang menjadikan alpukat sekarang sebagai buah meja, bukan lagi sekedar alpukat olahan. Memang pasar alpukat Indonesia saat ini sekitar 90% masih alpukat, masih dalam bentuk pasar basah, yaitu pasar olahan, dalam hal ini berupa jus atau es campur ya. Sedangkan pasar kering ya dalam bentuk buah meja memang masih sedikit, tetapi perkembangan atau trennya cukup signifikan ya. Jadi tetap ini harus dipertimbangkan potensi pasar ke depan, dan itu harus direspon gitu ya oleh kita sebagai petani. Alpukat kendil ini bukan saja bisa dijadikan sebagai bahan baku olahan, tapi juga bisa untuk mengisi kebutuhan alpukat buah meja. Kalau itu bisa dilakukan, maka kendil akan memiliki sebuah nilai tambah dibandingkan dengan alpukat-alpukat lain. Kenapa? Karena selain memiliki bobot yang besar, kemudian daging buah yang tebal, genjah dan adaptif di berbagai ketinggian, alpukat ini juga memiliki rasa yang sesuai dengan standar alpukat buah meja. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai uji rasa dan juga review terhadap alpukat kendil dari Cilacap. Jangan lupa dukung kami untuk bisa hadir menampilkan video-video yang memberikan edukasi dan informasi yang berguna dan bermanfaat dengan cara kasih komen, like dan share, serta subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan info-info terbaru dari Mr. Avocado Channel. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi dengan tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.